Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ittaqullaha sirra wa alaniyah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kaum muslimin, para hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang kau likut kapadin boh masalah dari masalah ciri-ciri takwa dan ciri-ciri kafir yang yaitu berseberangan, dan ciri-ciri munafik yang tidak jelas. Kemudian yang sifatnya umum, yaitu ya ayuhan nas, atas dasar manusia, apakah dia munafik, apakah dia takwa, apakah dia kafir. Atas manusia Allah memperingati tentang masalah ketauhidan dalam beribadat, yaitu ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dengan secara tauhid Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, yang bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Ta'ala, walaupun secara adat kita lihat yang bahwa kedua orang tua itu secara adat. Yang secara syariat Allah jadikan manusia daripada tanah yang terpisah dengan alam arwah. Yang secara hakikat itu dalam ilmu Allah dengan sifat qudrah dan iradah. Sebagaimana Allah menjadikan jasmaniyah dan rohaniyah seperti yang tersebut, begitulah pula Allah akan mengisikan dalam jasmaniyah dan rohaniyah kita ini tentang masalah sifat zat, dan yaitu budi pekerti, yaitu perangai manusia, moral, untuk memperbaiki tubuh ataupun jasad. Maka dalam hal demikian, seandainya kita tidak menggeserkan sebagaimana yaitu Allah memerintahkan kita, berarti kita sudah pasti kita menjadi orang yang takwa, tidak berani melanggar
daripada aturan Allah yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan sebagai yaitu jalan hidup untuk beribadah dan bermunakahat dan bermuamalah walaupun dilarang dalam jinayah, Allah memberi peringatan kepada kita yang bahawa Allah menciptakan bumi ini kepada kita dan atas sebagai suatu bangunan yang kokoh, dan juga Allah memberikan yaitu air. Dengan sebab air kena bibit-bibit yaitu buah-buahan ataupun tanaman. Dan tanaman buahan tersebut juga dia terletak di atas tanah. Maka dihembus oleh angin dan ditarik oleh matahari sehingga tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian tersebut Allah menghidupkan, bukanlah kita yang menghidupkan. Dan itu menjadi rezeki kita buat hidup sementara dalam dunia. Apakah rezeki kita itu bukanlah hanya harta benda. Menjadi rezeki itu daripada hasil buah-buahan dan biji-bijian. Apakah pinang, coklat, durian dan sebagainya, lada pala dan juga cengkeh dan sebagainya. Itu menjadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti kita menafkahkan harta benda, kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dari rezeki harta benda kita akan mendapat pula rezeki ilmu pengetahuan yang menjadi tata krama hidup dalam sosial sesama manusia dan untuk beribadat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal demikian rezeki itu bukan hanyalah material, termasuk moral dan ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid adalah sebagai yaitu ideologi ataupun modal ataupun menjadi benih untuk kejernihan hati dengan secara hakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ibadat yaitu sembahyang, di waktu kita diwajibkan membaca yaitu surat Al-Fatihah mulai dari huruf ba bismillah sampai kepada nun waladdallin. Di situ kita munajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya iyyaka na'budu. Hanya engkaulah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya padamulah kami mohon bantuan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita mohon bantuan. Tapi dikarenakan dalam ilmu ada ilmu tariqat, cara metode Allah Ta'ala memberi itu banyak cara. Ada juga yang berikan secara langsung daripada buah-buahan ataupun tanaman. Dan ada juga yang diberikan melalui proses jalan yang lain, melalui pemerintah, ataupun melalui manusia, ataupun melalui binatang, dan ataupun melalui air, melalui api, dan melalui angin. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Ada juga yang dalam air, dan ada juga yang dalam udara, dan ada juga yang dalam api.
untuk rezeki kita. Tapi kita tidak mengetahui beradaptasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah angkuhnya sifat kita manusia. Tidak tahu diri siapakah yang menciptakan kita. Lupa daratan. Padahal dengan yaitu hidup kita berezeki dengan harta benda, kita dapat diberi rezeki dengan ilmu. Dengan ilmulah kita berkacamata dalam mata hati kita untuk melihat siapakah yang cipta alam ini dan punya siapakah alam ini dan di manakah kita sekarang ini. Kita tidak mengoreksi seperti demikian, yang hanya akulah, akulah, akulah. Sebenarnya jangan begitu. Jangan selalu anggap diri kita yang hebat, yang tangguh, yang kaya dan segala-galanya. Sedangkan kita telah beriman kepada yaitu Allah dan telah beriman juga kita kepada Al-Quran. Oleh karena demikian di belakang telah dikatakan dalam Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti Al-Quran ini jangan kita ragukan. Memang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seandainya kita mengambil pedoman sebagai ideologi pada inti daripada isi Al-Quran, kita menjadi orang yang tidak berani melawan perintah dan tidak berani melawan yaitu larangan. Seandainya terdapat dalam Al-Quran suatu ayat menjadi dalil yang tidak bisa ditakwilkan ataupun dalil qat'i, kalau dalam bentuk perintah diistilahkan dengan wajib kita kerjakan. Tapi kalau kita dapatkan ayat dalam Al-Quran dengan ada kaitan-kaitan yang lain, maka itu hukumnya sunat. Seandainya dalam larangan yang tidak bisa ditakwilkan ke tempat yang lain, itu haram kita kerjakan. Begitu pula yang ada kaitannya, itu menjadi makruh. Tidak ada sifat perintah larangan, perintah tidak ada, larangan tidak ada, menjadi hukumnya harus kita kerjakan, harus kita tinggalkan. Itulah menjadi hukum syariat dalam kitab fiqh berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang dikeluarkan daripada inti Al-Quran oleh para ahli mujtahid. Apakah mujtahid mutlak ataupun mujtahid mufti. Makanya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama itu adalah inti daripada isi Al-Quran. Karena dalam Al-Quran tidak nyata tercantum hukum wajib, haram dan segala macam. Tentang masalah hal-hal perbuatan manusia. Berarti kaitan yaitu ayat yang kedua. Erat hubungannya kaitannya dengan ayat yang akan kita lanjutkan sekarang. Sedangkan ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi, jangan sekali-kali kita meragukan tentang Al-Quran. Apakah hasil karya manusia atau memang daripada Allah. Maka sekarang kaitannya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Itu erat hubungannya dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi, la raiba fihi, jangan meragukan. Tapi sekarang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Seandainya kita merasa ragu yang bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tuduhan daripada yaitu kafir musyrik terhadap Nabi Muhammad, itu adalah hasil karya cipta Nabi Muhammad.
Tapi wa in kuntum fi raibin, seandainya kita dalam hati kita merasa keraguan yang bahwa itu bukan dari Allah, silakan mimma nazzalna, bahagian kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada segala rasulnya, apakah Taurat, Zabur dan Injil, bahkan sekalipun kepada suhuf yang telah diturunkan kepada Nabi Sis, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelumnya, seandainya itu mimma nazzalna ala abdina itu merasa keraguan, kamu silakan. Fa'tu bisuratim mim mislih, silakan kamu karang yang sesuai balaghah dan keenakan dan lain-lainnya. Silakan. Kalau hasil cipta manusia, tidak mungkin manusia yang lain bisa meniru seumpamanya. Maka dalam hal demikian, fa'tu bisuratim mim mislih, coba kamu datangkan satu surat saja yang sebanding balaghah dan nazamnya, susunannya seperti Al-Quran ini. Coba kamu. Apakah kita mampu ataupun tidak mampu? Sekarang di belakang, sedangkan nanti kalau mampu, berarti iya dari hasil karya cipta manusia. Tapi seandainya tidak mampu, percayakah kamu itu Quran dari Allah ataupun bukan? Apakah kamu percaya kepada Allah ataupun kamu percaya pada dirimu sendiri ataupun pada pemimpin-pemimpin kamu? Oleh karena demikian, seandainya kamu yang merasa keraguan tidak mampu, wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah semua pemimpin-pemimpin kamu min dunillah, yang bukan Allah, yang kamu anggap itu yang paling ampuh dan paling tangguh. Kamu ajak semua jin, manusia, iblis dan syaitan. Coba kamu buat satu surat yang seumpama nazam dan balaghah dan mendalam, bisa ditakwilkan ke sana kemari, sifat umum, khusus, mutlak, muqayyad dan sebagainya. Coba. In kuntum sadiqin, seandainya tuduhan-tuduhan kamu yang bahwa Quran itu adalah hasil karya cipta daripada manusia, berarti seandainya kamu mampu satu surat saja, berarti sudah benar yang bahwa Al-Quran itu buatan ataupun ciptaan daripada manusia, bukan daripada Tuhan. Tetapi ternyatanya, apalagi satu surat, satu ayat saja tidak mampu, bahkan bisa meledak otaknya untuk yaitu memikirkan yang sama nazam, balaghah dan lainnya. Maka menjadi suri teladan bagi kita ini sekarang pada periode masa kita masih dikandung hayat oleh jasad. Janganlah kita bersifat angkuh terhadap perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah nyata tidak ada seorang pun manusia yang mampu untuk mengimbangi dalam yaitu menulis Al-Quran. Walaupun pada zaman periode kita sekarang sudah banyak manusia ingin merubah Al-Quran sebagaimana yaitu dirubahnya yaitu Taurat ataupun Injil. Berarti kita manusia yang pandai hanya untuk merubah
hasil karya cipta Allah. Kalau demikian kita bandingkan sampai di manakah ilmu pengetahuan kita, apakah kita punya ilmu ataupun ilmu itu punya Allah. Cuman hanya kita kalau sebagai yaitu ilmu tauhid antara yaitu asir dan muasir. Kalau dengan secara ilmu tauhid, berarti asar dan muasir, bekas dan yang memberi bekas, itu asar dan muasir. Kalau memang yaitu kita kombinasi antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Kalau kita kombinasikan menjadi asar dan muasir. Asar adalah bekas ciptaan manusia. Yang memberi bekas hasil karya cipta manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah taala tidak menciptakan kita, apakah kita mampu menciptakan diri sendiri? Apakah kita mampu menciptakan yaitu karya kita? Seandainya Allah taala tidak mengisi rawan dalam akal dan tidak mengisi akal dalam otak, dan tidak membungkuskan otak dengan yaitu batok kelapa ataupun kepala. Begitu pula hubungan erat saraf yaitu otak, saraf mata, telinga dan lainnya dihubungkan kepada saraf hati sebagai raja di dalam tubuh ataupun ibarat yaitu presiden di dalam negara, itulah hati di dalam jasad kita. Siapa yang buat? Apakah kita sendiri? Coba kalau kita meragukan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna abdina, seandainya kita tidak percaya yang bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah dari Allah Ta'ala, coba faktu bi suratim min mislih, silakan kamu buat satu surat saja, tapi satu ayat pun tidak mampu. Wada'u syuhada'akum, seandainya kamu tidak mampu sendiri, ajak semua pimpinan-pimpinan kamu. Apakah iblis, syaitan, manusia dan segala macam, tapi juga tidak mampu. Yang bukan Allah. Tapi kalau Allah, bagaimana dia punya kemauan, sebegitu dia punya kemampuan. Dengan sifat kudrah dan iradah. Ilmu tauhid yang kita belajar daripada yaitu Asy'ariyah. In kuntum sadiqin, tapi ternyata kita tidak sadiqin. Kenapa kita tidak sadiqin? Seandainya kita sadiqin sudah mampu satu surat, tapi satu ayat saja tidak mampu, berarti tidak benar yang dituduhkan kepada Muhammad itu hasil karya daripada manusia. Berarti telah benar Al-Quran ini adalah kalamullah yang diproses melalui Jibril dan serta malaikat yang lain, dicatat pada Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz diturunkan lagi kepada Baitul Izzah, langit dunia, melalui malaikat proses yaitu malaikat Safrah, dan disitulah oleh Jibril menurunkan menurut kebutuhan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasul.